Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Halo teman-teman sekalian, Sobat ATLM. Pada kesempatan ini kita akan coba sharing bagaimana cara mengajukan surat rekomendasi kelayakan Doprim SKP melalui akun kita. Nah, untuk mendapatkan surat rekomendasi itu, kita bisa mengajukannya melalui akun keanggotaan Patelki kita, melalui SIMK Patelki. Nah, karena perpanjangan surat STR itu bisa didapatkan melalui akun KTKI, tetapi kita harus sudah mempunyai dokumen bukti surat rekomendasi Doprim SKP. Nah, surat rekomendasi Doprim SKP itu diambilnya melalui SIMK Patelki. Nah, seperti apa cara pengisiannya? Ayo sama-sama kita lihat. Jadi setelah teman-teman masuk ke Google, kemudian nanti di Google diketik aja SIMK Patelki. Ya, SIMK Patelki. Setelah itu kita login ke SIMK Patelki menggunakan akun kita, user ID kita. Ya. Enter, kemudian nanti login, passwordnya dimasukkan. Ya, setelah itu kita akan masuk ke dashboard atau halaman depan SIMK. Di sini ada menu P2KB, ini diklik. Ya, langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus membaca dulu petunjuk teknis. Nah, di petunjuk teknis ini, di sini ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Ada 5 langkah. Langkah pertama, pemohon melakukan P2KB. Ini berkaitan dengan anggota organisasi akan melakukan pencatatan kegiatan P2KB, diwajibkan melalui permohonan melakukan P2KB. Setelah itu, langkah kedua adalah kita pencatatan kegiatan P2KB pada borang pengisian. Jadi sebelum kita melakukan pencatatan ini, kita harus mengajukan permohonan melakukan P2KB. Yang mana itu ini ya. Ini ya. Nanti setelah kebaca petunjuk teknis, kita langsung ke permohonan melakukan P2KB. Nah, setelah melakukan permohonan melakukan P2KB, nanti baru boleh melakukan pengisian pada borang pengisian. Borang pengisiannya ini. Ya, coba kita lihat instruksinya, petunjuknya. Setelah itu ada langkah ketiga, pengolahan buku log kegiatan. Di buku log ini kita memantau hasil verifikasi. Jadi hasil verifikasi yang sudah diverifikasi oleh verifikator wilayah masing-masing, nanti akan ada catatan di buku log. Nah, di sini akan memuat tentang perbaikan yang harus kita perbaiki. Setelah itu, langkah keempat adalah pengolahan dokumen persyaratan. Ini dimasukkan dokumen yang menjadi persyaratan di ranah itu. Jadi nanti diupload dokumennya. Nah, ada juga rangkuman penilaian P2KB. Di rangkuman ini tempat kita mengecek total SKP kita, terus kemudian tempat kita mendownload surat rekomendasi kalau sudah memenuhi 25 SKP. Ayo kita kedua ke permohonan melakukan P2KB. Nah, di sini di permohonan ini kita akan melakukan permohonan melakukan P2KB. Ini adalah tampilan bagi ATLM yang sudah melakukan permohonan melakukan P2KB. Tampilannya seperti ini. Kalau dia belum pernah melakukan, ini tidak ada.
Jadi hanya sebatas ini, kotak ini aja. Nah, jadi ketika ingin melakukan permohonan melakukan P2KB yang pertama kali, perpanjangan STR yang pertama kali, kita klik tambah. Ya, coba kita lihat, klik tambah. Kemudian ini dimasukkan nomor STR yang berakhir. Ya, kemudian ini tanggal lulusnya disesuaikan dengan yang ada di STR. Perguruan tingginya sesuaikan dengan ijazah dan alih STR harus connect. Kemudian tanggal selesai kegiatan ini adalah tanggal STR disesuaikan dengan tanggal STR berlaku atau tanggal STR berakhir. Nanti lihat di STR-nya itu kapan kadaluarsanya. Ya, oke. Kita kembali lagi. Nah, ketika sudah melakukan ini tambah, semua data sudah diisi, selanjutnya klik simpan. Nanti setelah klik simpan, tampilannya akan seperti ini. Ya. Kalau seseorang itu ingin melakukan lagi perpanjangan STR yang kedua kali, nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah ada satu perpanjangan permohonan yang pertama. Jika dia ingin melakukan permohonan kedua, di periode kedua dia mengajukan perpanjangan STR, berarti dia jangan mengklik edit, jangan juga mengklik hapus, tetapi yang dilakukan adalah klik tambah. Ya, klik tambah. Nanti masuknya seperti ini lagi. Ya, masuknya seperti ini lagi. Oke. Baru simpan. Nanti setelah disimpan nanti akan muncul satu di bawah sini lagi. Kolom permohonan seperti ini, satu muncul lagi. Ya, oke. Setelah melakukan P2KB, selanjutnya kita bisa melakukan pengisian borang pengisian. Ingat, kalau kita tidak melakukan permohonan melakukan P2KB, tidak diisi ini, kita langkahi ke borang pengisian, maka yang terjadi akan terjadi kesulitan dalam penginputan dokumen bukti karena belum melakukan permohonan P2KB. Jadi ini menjadi penting, pengisian permohonan melakukan P2KB. Oke, kita masuk ke borang pengisian. Nah, di borang pengisian ini ada 23 kegiatan. Nah, 23 ini penjabarannya menjadi 5 ranah. Ranah A2, ini ranah B. Ya, sampai sini ranah C, ranah D, dan ranah E. Setiap ranah ini memiliki batasan SKP yang bisa diverifikasi. Ranah A itu maksimal 10. Ya, ranah B ini maksimal 20. Ranah C ini maksimal 10, ranah D 5, ranah E 5. Ya. Seperti itu ya. Oh, sorry, ranah C itu maksimal 5. Ranah D 5, ranah E 5, ranah A 10, ranah B 20. Ya, seperti itu ya. Nah, seandainya Bapak Ibu punya dokumennya adalah menjadi kepala lab atau menjadi kepala seksi atau kepala penanggung jawab unit di laboratorium, itu dimasukkannya di kegiatan manajemen. Ya, ini diklik kegiatan manajemen. Nah, ini kepala laboratorium pilihannya ada kepala seksi, koordinator mutu pelayanan, masukkan, tinggal dipilih yang mana. Nanti masukkan institusinya, tempatnya di mana, dokumen buktinya ini berupa SK, dimasukkan ke sini yang menunjukkan ada nama Bapak Ibu. Kemudian ini tanggal berakhir SK. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau kepala lab itu dia dapatnya 2 SKP, sedangkan kepala seksi atau koordinator dapatnya 1 SKP. Nah, itu klik simpan. Oke. Nah, kita kembali lagi. Setelah itu, kalau Bapak Ibu punya melakukan pelayanan di lab dan punya logbooknya itu dimasukkan ke kegiatan teknis. Nah, ini coba kita lihat input. Nah, dalam pengisian kegiatan teknis ini ada beberapa yang bisa diisi. Pertama, institusi pelayanan. Institusi pelayanan ini dimasukkan ke sini. Ya, kemudian jenis pemeriksaan ini dipilih nanti.
Jadi kalau seorang ATLM di laboratorium mengerjakan ketiga ranah ini, pra-analitik, analitik, dan pasca, berarti nanti cukup saja satu dokumen bukti, satu logbook di dalamnya memuat berapa jumlah sampel. Ya, satu dokumen bukti itu untuk 1 tahun, satu logbook untuk 1 tahun. Ya, di dokumen bukti itu nanti setiap ranah ini jenis pemeriksaan pra-analitik, analitik atau pasca itu dipisahkan, yang mana kegiatan pra, yang mana kegiatan analitik, yang mana kegiatan pasca analitik. Nanti setiap pra, analitik, dan pasca itu masing-masing ada total jumlahnya. Ya, nanti misalkan penginputan pra analitik dulu, ini diklik, ya, ini diisi institusi pelayanan, diklik pra, kemudian jumlah sampelnya berapa, jumlah sampel diisi jangan menggunakan titik, misalkan 2.90, 2.900, ini jangan, penulisannya itu harus tidak menggunakan titik, misalkan 2.900. Oke. Ya, kemudian dokumen buktinya logbook tadi, ya. Logbook itu ukurannya maksimal, dokumen bukti ukuran maksimal 300 KB, paling rendah 100 KB. Ya, kemudian tanggal akhir kegiatan, ini sesuai dengan tanggal di logbook. Oke, ya. Nanti jumlah sampel yang kita tulis di sini itu akan dikonversi sesuai dengan parameter ini. Jadi kalau jumlah sampel yang kita masukkan sesuai dengan logbook adalah 451, berarti dikonversinya nanti 0,5. Kalau dia 500 sampai 1000, dikonversinya menjadi 1 SKP. Kalau dia 1500 di sini diisi, berarti dia itu ada di parameter 3, yakni 1,5 SKP. Kalau dia 3000 atau 4000, nanti di sini ditulisnya sesuai jumlah sampelnya. Nah, nanti di sini dikonversinya menjadi 2 SKP. Oke, setelah itu kemudian disimpan. Ya. Itu yang tadi per analitik. Pas saya ngerjain analitik juga. Nah, nanti analitik setelah disimpan diulang lagi. Analitik dimasukkan lagi di input seperti per analitik. Begitupun yang pasca di input dipilih dan di input ulang. Ya. Jika dilakukan setiap tahun, selama 5 tahun, jadi semua diisi seperti itu per tahunnya dengan dokumen bukti yang sesuai dengan tahun kegiatannya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jika Bapak Ibu mengikuti e-learning seperti Zoom meeting, webinar, itu masukkan di sini. Di e-learning, ya, ini dimasukkan, ya, nanti tadi di sini, ya, e-learning, diklik, judul materinya apa, penyelenggaranya apa, ini sertifikatnya, tanggal kegiatannya, kemudian simpan. Konversinya itu 1 SKP, ya, oke. Setelah disimpan, nanti kalau punya 2 diulang lagi, diisi, simpan. Kalau punya 3 diisi lagi, simpan. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi. Kalau Bapak Ibu punya pendidikan formal, misalkan STR-nya itu adalah STR D3, kemudian mau perpanjangan STR, ya, tapi selama periode STR mati itu, misalkan STR-nya mati di 2019, ya, jadi periode STR-nya itu dari 2014 sampai 2019, tapi selama periode itu Bapak Ibu lulus tuh D4. Nah, lulus D4, itu bisa digunakan pendidikan formalnya di bagian nomor 4, pendidikan berkelanjutan. Ya, ini di input sini, klik input, dan pilih yang D4. Nah, D4, kemudian peminatannya apa? Analis. Kemudian institusinya, dokumen buktinya ijazah, tanggal mulai kegiatan, tanggal mendaftar, tanggal akhir, tanggal wisuda. Nanti konversinya seperti ini. Kalau dia D4 analis, konversinya 10. Kalau dia S2 analis, konversinya adalah 15. Oke.
Kapan digunakan D3? Kalau STR Bapak Ibu itu adalah STR SMAK. Kalau STR-nya STR SMAK, kemudian selama periode SMAK itu melanjutkan kuliah, D3 lulus itu, ijazah D3-nya bisa digunakan. Masukkan ke sini buat nilainya 5 SKP. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki mengikuti workshop, ya masukkannya di sini nomor 5. Ya, nanti diklik input. Ya, nama acaranya apa sini? Lokal atau internasional atau nasional? Ya. Status dalam kegiatannya sebagai peserta, panitia, moderator, atau pembicara. Jumlah SKP-nya berapa? Jumlah JPL-nya berapa? Nah, jumlah JPL ini diisi, biasanya di sertifikat itu tidak ada tertulis jumlah JPL, yang ada hanya SKP. Jadi dilihat saja di sertifikatnya itu berapa SKP. Kalau dia 2 SKP, nanti parameternya di sini, nanti dicari. Oh, sertifikat saya itu sertifikat lokal. Saya sebagai peserta, ini saya sebagai peserta. Dia itu misalkan itu 3 SKP, ya. 3 SKP sertifikat saya itu 3 SKP sertifikat workshop. Berarti jumlah JPL-nya itu 10 sampai 20. Jadi tinggal diisi saja di sini. Oh, jumlah JPL-nya itu 10 atau 11. Selama masih di range 10 sampai 20. Jangan ditulis jumlah JPL-nya 30. Itu nanti konversinya bukan 3 SKP tapi di atas 3 SKP. Makanya nanti verifikator akan tulis jumlah SKP tidak sesuai dengan dokumen bukti. Ya, jadi seperti itu ya. Tempatnya di mana diselenggarakan, penyelenggaranya siapa, sertifikatnya dimasukkan, tanggal mulai kegiatan, tanggal selesainya, kemudian klik simpan. Ya. Oke, ini juga berlaku kalau Bapak Ibu mengikuti seminar. Mengikuti seminar atau mengikuti workshop atau mengikuti pelatihan, pengisiannya seperti ini sama, hanya perbedaannya kegiatannya itu bukan di menu itu. Coba kita lihat. Kalau workshop itu di sini nomor 5, tapi kalau seminar itu di sini. Ini lihat dalam kurung seminar, simposium, diskusi panel, roundtable diskusi, diseminasi itu dimasukkan di sini. Kalau workshop pelatihan dimasukkannya di sini. Proses penginputannya sama seperti tadi. Oke. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat juga, tetapi bukan ber-SKP Patelki, tetapi sertifikat kegiatan itu, seminar, pelatihan atau workshop itu dilakukan dikeluarkan oleh Kemenkes atau Dinkes, itu masukannya di sini karena itu bernilai SKP. Nanti inputnya seperti ini, jumlah JPL-nya lihat saja di situ, di sertifikatnya berapa JPL. Kalau tidak ada, ditulis saja 1 JPL, tidak masalah, karena itu tidak akan mempengaruhi SKP. Beda dengan sertifikat seminar atau workshop, itu akan mempengaruhi SKP kalau kita menulis jumlah JPL-nya. Tapi kalau untuk ranah ini, workshop pelatihan magang dikeluarkan oleh Kemenkes, berapapun jumlah JPL yang kita tulis, ketik, itu tetap akan bernilai 1 SKP. Oke, dokumen buktinya adalah sertifikat. Oke, kita kembali. Nah, kalau Bapak Ibu aktif sebagai pengurus Patelki cabang wilayah, itu masukkan ke sini. Dia sudah masuk di ranah C, masukkan ke sini. Nah, diklik, kemudian lihat kita pengurus apa, misalkan pengurus cabang. Di sini ada 2, ada pengurus harian, ada ketua bidang. Nah, begitupun dengan wilayah, ada pengurus harian, ketua majelis, ada anggota bidang. Ya, ini berbeda, dipisahkan karena nanti ada perbedaan SKP. Yang dimasuk dengan pengurus harian itu mulai dari ketua sampai bendahara, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara itu adalah pengurus harian. Sedangkan ketua bidang atau anggota bidang itu pilihnya di sini. Ya,
untuk cabang. Kalau wilayah DPW itu ada ketua majelis atau ketua bidang, ada anggotanya juga terpisah sama pengurus hariannya. Ya oke, seperti itu. Misalkan dipilih pengurus harian, kemudian dokumen buktinya SK-nya ya, kemudian tanggal mulai kepengurusan, tanggal berapa, tanggal akhir kepengurusan ya, ini ada di SK. Bapak Ibu harus diingat bahwa penggunaan ranah ini di penggunaan ranah ini hanya bisa digunakan selama per periode, penilaiannya per periode bukan per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pengurus Patelki, selama 3 tahun, tetapi dalam satu periode itu bernilai satu kali saja di periode itu. Jangan dimasukkan lagi 2012 nya dimasukkan, 2013 dimasukkan, 2014 dimasukkan. Jadi saya jadi pengurus periode 2012 sampai 2016 misalkan. Tiap tahun saya masukkan ini, itu tidak akan diterima. Ini diterima per periode. Jadi cukup satu kali saja dimasukkan di periode itu, entah di 2012, entah 2014, selama masih periode itu. Oke, kita kembali. Jika Bapak Ibu aktif dalam bakti sosial, silakan dimasukkan ke sini. Ya, nomor 9 dia masuk ke ranah C. Masukkan di sini dokumen buktinya berupa sertifikat, berupa surat tugas atau berupa SK. Itu masukkan ke sini. Ya, simpan. Konversinya 1 SKP. Jika Bapak Ibu mendapat penghargaan dalam bidang kesehatan, masukkan di sini. Penghargaannya dalam level apa? Kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Konversinya ini ya. Kembali, jika Bapak Ibu adalah tim tanggap darurat, entah bencana atau tim COVID, itu masukkan di sini. Ya, dokumen buktinya ini SK atau sertifikat, ini boleh masukkan ke sini. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak di pelayanan, Bapak Ibu yang mengajar, ini bisa diakuisisi juga sebagai SKP. Bapak Ibu sebagai pembimbing mahasiswa, ya ini kliknya di sini. Ya, nanti jenis bimbingannya bimbingan apa? Ya. Kemudian statusnya sebagai pembimbing utama atau pembimbing kedua, nama kampusnya, dokumen buktinya berupa surat tugas atau berupa SK bimbingan. Nah, ini tanggal mulai membimbing, selesainya simpan. Ya, konversinya 2 SKP. Ya. Kemudian jika Bapak Ibu adalah pendidik atau dosen pengajar, ini masuk ke sini. Nanti diklik nama kampusnya, jenjang pendidikannya apa, kemudian SK-nya, SK sebagai pengajarnya, kemudian tanggal kegiatannya, kapan jadi pengajar, ya, kemudian nilai SKP-nya berapa, SK poinnya, SKP sebagai dosennya berapa, ya, kemudian ini konversinya tetap dikonversi menjadi 1 SKP, ya. Jika menjadi penguji praktek laboratorium medik di sini, ya, jika punya modul buku-buku ilmiah di sini, jika ada penyusunan pedoman SOP yang berkaitan dengan laboratorium di sini, ya, menjadi reviewer jurnal atau buku di sini, ada jurnal ilmiah internasional, ya, simposium atau publikasi yang lain, masukkan di sini. Ya, terbit tulisan di jurnal atau majalah TLM, penelitian atau laporan kasusnya atau artikel, masukkan di sini. Punya karya ilmiah populer, masukkan di sini. Terlibat dalam penulisan buku atau modul menjaga buku TLM, masukkan di sini. Ada publikasi dalam monograf atau video atau leaflet, masukkan ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah ranah yang harus diisi. Jadi aturannya adalah setiap ATLM itu harus mencukupkan 25 SKP, tetapi tidak bisa 25 SKP itu
hanya menggunakan satu rana, misalkan rana A semua rana 25 SKP itu dicukupkan dari rana A, itu tidak bisa. Karena di rana A maksimal adalah 10 SKP. Jadi meskipun kegiatan Bapak Ibu di rana A itu adalah 20 SKP, tetap akan diverifikasi oleh verifikator hanya 10 SKP. Begitupun rana B, ya, meskipun kegiatan Bapak Ibu itu di rana B itu ada 27 atau 25, itu hanya bisa diverifikasi oleh verifikator 20 SKP. Begitu rana C, rana D, dan rana E. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, tidak bisa seorang ATLM hanya satu ranah. Makanya kalau dia ranah B-nya bisa 20 SKP, max 20 SKP, sisanya dia bisa ambil ke C atau ke A. Seperti itu ya, ranah yang wajib yang harus ada adalah ranah A dan ranah B. Ya. Jadi kalau dua ranah untuk cukup 25 SKP, ranah A, ranah B boleh, ranah A dan ranah C boleh, ranah B dan ranah C boleh, ranah B dan ranah D boleh. Karena ini 20 max, ini 5, atau itu versi dua ranah, versi 3 ranah boleh. A, B, C jadi 25 boleh, versi 10 ranah, versi 5 ranah boleh. Ke semua ranah ini dia terisi total 25 SKP itu boleh. Ya, setelah melakukan borang pengisian, nanti itu akan ada hasil verifikasi. Setiap wilayah itu punya mekanisme verifikasi yang beda-beda, tergantung kebijakan dan mekanisme verifikasi setiap daerah. Tapi setelah diverifikasi, nanti Bapak Ibu mengecek buku log. Di buku log ini kalau kita klik buku log, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi di sini ini adalah tampilan buku log. Ya. Ya, kita ulang ya. Ini tampilan buku log. Jadi kegiatan kita itu dari 5 Juli sampai 4 Juli 2020 selama 5 tahun. Kemudian kita klik lihat. Nah, di sini kita bisa melihat hasil verifikasi. Jadi 2015 kita klik. Ini kegiatan teknis yang disetujui sudah 3. Jumlahnya ada 3, disetujui 3, berarti semuanya sudah disetujui. Total SKP-nya yang kita lihat klik detail. Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah disetujui. Oke, dia sudah hijau. Kalau ada perbaikan, nanti di catatan ini akan terisi. Sini ada catatan, misalkan dokumen bukti tidak terupload. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah hijau berarti sudah diverifikasi, sudah di-accept. Ya, yang ranah B seperti itu. Kita lihat. Ini baru tampilan 2015, 2016, 2017 kita cek lagi. 2017 kita cek lagi. Intinya di buku log ini kita mencek apa saja catatan atau perbaikan dari verifikator. Ya, dan kita juga bisa mengetahui berapa yang sudah disetujui dan berapa yang belum. Nanti lihat saja yang belum. Kalau jumlahnya ada 3 di kegiatan teknis, 3 sedangkan disetujui baru 2, berarti ada 1 yang belum disetujui. Apa masalahnya? Kita tinggal klik detail, kemudian lihat catatannya, kemudian lakukan perbaikan sesuai dengan catatan itu. Oke, semua ini tahun ini diklik, kemudian dicek semua 5 tahun ini dicek di buku lognya. Oke, setelah mencek buku log, setelah cukup 25 SKP, selanjutnya adalah kita akan mendapatkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu ambilnya di mana? Kita klik rangkuman penilaian P2KB. Kemudian nanti kita pilih ini periodenya. Ya, tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu kemudian kita klik surat rekomendasi P2KB. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Misalnya kita lakukan klik nih, ini tampilan sudah ada, sudah terbit surat rekomendasinya. Kita tinggal klik download surat rekomendasi. Nah, nanti saat ini CPD itu sudah terlink dengan KTKI. Jadi tanpa kita download, aplikasi KTKI sudah bisa mendeteksi surat rekomendasi kita. Tapi untuk jaga-jaga ini boleh di-download juga. Oke, Bapak Ibu, teman-teman ATLM dan sobat Lab Medik,
Saya kira itu penjelasan kita, sharing kita tentang pengisian CPD untuk mendapatkan surat rekomendasi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami dan ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu, teman-teman, tulis di kolom komentar agar kita bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa diaktifkan tombol lonceng, klik like dan klik subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.